Halo semuanya, selamat datang di LKW Channel ya. Jadi sekarang kita akan belajar lagi, belajar Alkitab. Oke, jadi kita akan belajar yaitu Come Sword of the Glory atau kehilangan kehilangan kemuliaan, kehilangan kemuliaannya Bapa, kemuliaannya God. Oke, nah jadi pertama-tama aku mau mulai dulu bahwa aku minta maaf banget bahwa kemarin itu ada kayak apa ya, gangguan, kayak ada suara-suara itu. Aku juga nggak ngerti karena ini awal-awal itu OBS-nya itu nggak bisa, dan akhirnya bisa juga, dan channelku itu aku nggak bisa buka ternyata ada karena itu dia channelnya aku itu channel ini yang aku pakai ini tuh perlu verifikasi. Ya tentu saja bukan karena aku nggak bisa verifikasi, tapi saat aku sudah tulis kodenya, tulis passwordnya, dan akhirnya benar, dan apa passwordnya benar, tiba-tiba apa kan habis itu tiba-tiba sih habis itu perlu untuk verifikasi nomor yang ada di sini ya, di apa di nomor 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 HP. Nah, tapi pas aku kirim dari sini kan, pas itu kan pakai kirim, nah itu nggak ada di HP-nya itu yang aku kira itu, nggak ada. Terus aku cek HP yang lain nggak ada. Aku bingung kan. Nah habis itu akhirnya saat aku sama papaku, ini kan baru bisa baru bisa sekarang ini. Nah nah itu lalu lalu akhirnya bisa, ya itulah, jadi akhirnya bisa sekarang. Dan yang OBS ku nggak bisa itu, yang kemarin nggak bisa itu, makanya dari kemarin kan nggak kirim kan. Tapi memang apa YouTubeku bisa pas itu, pas kemarin itu masih bisa, makanya aku kirim kan untuk kemarin itu. Tapi sekarang YouTube-nya ini, nah sekarang udah selesai sih, aku akan mulai apa namanya, urut lagi, maksudnya nge urut-urut lagi, ngejadwalnya dilancarin lagi. Dan terima kasih 9 orang yang sudah nonton yang kemarin, walaupun aku tak maaf banget atau 9 orang ini siapa, ya terima kasih banget ya, terima kasih lah. Dan kalau teman-teman komen-komen dah itu, komen apa ya, serah lah. Komen bahwa komen apa, jangan minta jelaskan sih, minta apa ya, kalau ada yang bingung tanya lah di situ, atau teman-teman mau ngobrol boleh aja bilang jadi komen dulu. Aku sangat senang banget kalau ada satu komen pun. Kalau tonton mah aku nggak bingung, tapi kalau ada komen aku bisa tahu yang nonton ini siapa, dan aku, aku bisa ngobrol mungkin, atau gimana lah gitu. Tapi kalau teman-teman masih gak ada yang bingung, apa-apa, kan say hello aja, bilang halo gitu Pak, bagaimana. Tapi sekarang kita akan belajar bahwa ini dulu, di pelajaran ke-16 ini. Oke, jadi ayat pertama kita itu ada di Roma 3:23. Yaitu di situ tuh ada all, yaitu semua. Dia aku kasih warna warna dark ya, dark green, warna hijau hijau tua. Nah, jadi di sini ada all, dan semuanya ini memiliki sin, memiliki dosa. Jadi kalau kita bayangkan ada semua, misalnya di sini aku, kalian nggak tanya, punya punya kancing. Nah kancingnya ini tuh ada tiga, misalnya ada tiga kan. Nah habis itu ya kancing ya nih, nah ini kancingnya.
Nah, ini kancing ini tuh ada 3. Nah, kancing ini kan kancing sini apa ya, buat gantungan kunci maksudnya. Nah, ini tuh bisa, ini tuh ada 3. Nah, semua berarti istilahnya itu semuanya ini berdosa, dosa, ada dosa ya. Oke. Nah, jadi ini sekarang nggak tahu kalau semuanya itu berdosa. Jadi kita udah establish. Nanti ya, establish itu apa? Establish itu apa namanya? Itu kayak menunjukkan apa? Establish ya. Kalau teman-teman bingung establish itu apa, aku juga apa? Lupa. Nah, didirikan atau didirikan. Jadi establish itu kalau kita udah establish, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita udah nggak bisa rubuhin lagi. Nah, sudah di establish itu dari ayat ini. Jadi semua itu berdosa, dan kalau berdosa artinya nggak ada yang nggak berdosa kan, semua berdosa. Jadi dari semua ini nggak ada yang berdosa, salah satu pun nggak ada kan. Jadi kalau ada 1, 2, nggak ada satu pun nggak ada. Oke, sekarang kita tahu bahwa semuanya ini berdosa, dan di kata-kata seterusnya kita itu mendapatkan bahwa semuanya itu, bahkan kita pun itu telah kehilangan kamsot kehilangan apa? Kehilangan glory of God. Nah, jadi kan kita ngerti itu, dan sudah tahu bahwa ada ini. Jadi, kalau aku akan establish juga bahwa, atau kasih tahu teman-teman semua bahwa kalau teman-teman belajar Alkitab, teman-teman harus pisahkan ayat ini. Itu kita akan pisahkan ayat ini ada di 2 bagian kan. Di sini bagian ini dari sini sampai ke sini kan. Lalu dari N yang sini, dari sini, dari yang sini habis itu ke sini. Aku udah besarin ini, pasti teman-teman kelihatan kan. Sudah besar lagi. Nah, kita udah dapat itu bahwa semuanya itu telah dosa, dan semuanya itu come short of the glory. Di sini orang, semua orang dunia ini tuh gak ada yang gak berdosa, pasti berdosa. Aku pun juga, teman-teman semua yang nonton juga. Oke, sekarang kita oke, kita cek dulu. Udah mulai. Nah, tak cek lanjut. Kalau nggak mulai udah ngomong panjang kayak kemarin itu kan, pas OBS itu tuh pas aku udah ngomong panjang banget, tiba-tiba itu nggak bisa. Aku tuh ngomongin yang Amsop itu, yang A More Sure of Prophecy itu, yang pelajaran kan 15 itu, aku udah rekam itu tapi kok gagal. Kayak bukan gagal sih, udah jadi selesai, aku lihat videonya nggak bisa kebuka, bingung. Oh ya, kalau teman-teman ada kayak waktu longgar atau gimana gitu ya, bisa lah. Kalau mau bantuin aku ya, kalau nggak mau nggak apa-apa, aku juga nggak pengen banget. Tapi kalau lagi nggak apa-apa, bantuin aku bikin subtitle di sini ya. Aku tahu cara bikin subtitle itu gampang, langsung selesai. Tapi kan itu kan ada salah kan pasti, karena kan aku ngomong glory, ngomong sin. Nanti kalau ditranslate bahasa Indonesia ya, itu kan subtitle bahasa Indonesia pasti jadinya aneh, rusak. Tapi
Tapi kan kalau nanti pas di translate ya mana ya, pas translate pasti kan bisa kalau subtitle yang bahasa Indonesia itu udah benar. Kalau teman ada mau boleh lah ya, bisa ngomong di kolom komentar. Nanti habis ini, habis aku rekamannya, aku juga cek ke kolom komentar apa komentarnya di YouTube Studio apa. Kita lanjut di Hebrew 4 ayat 14. Di sini kita akan menjawab pertanyaan, yaitu benaran seluruh dunia ini gak ada yang berdosa. Ya, semuanya ini gak berdosa. Ya, berdosa. Maksudku, ini bukan menjawab pertanyaan. Ya, bisa pertanyaan. Dah, biarin aja itu. Gak usah dipikirin, hapus aja. Nah, jadi di sini tuh pokoknya kata jembatannya dulu. Jembatan. Nah, jembatannya itu adalah sin atau dosa. Dosa. Semuanya itu berdosa, dan ini yang berdosa. Oke, di sini ada ayat yang ke-14. Hebrew 4 ayat 14. Di situ ada great high priest, atau ada high priest atau imam tinggi yang besar. Ya. Jadi kan kalau teman-teman tahu di imamat itu ada mesbah, ada Ka'bah. Nah, Ka'bah itu ada dua imam, dua kelompok imam, yaitu ada imam dan ada juga imam besar, imam yang lebih tinggi. Nah, imam yang lebih tinggi itu biasanya dia masuk ke bilik maha suci. Kalau yang imam yang biasa itu biasanya hanya ngepotong domba, maksudnya orang yang berusaha untuk domba, maksudnya dia yang kasih pisau, lalu dia pokoknya yang dibantuin di pelataran lah, atau mungkin saat waktu-waktu tertentu mereka akan masuk ke bilik suci, tapi gak akan masuk ke bilik maha suci. Hanya imam tinggi aja atau imam besar yang bisa masuk ke imam bilik maha suci. Nah, tadi itu ya bedanya. Nah, di sini great high priest atau imam besarnya ini, yang besarnya ini adalah Yesus yaitu adalah anaknya Bapa, yang benar-benar anak Bapa, bukan role-nya itu anak, atau dia pura-pura atau drama, atau dia pura-pura jadi anaknya Bapak, dan Bapak itu bukan anak, bukan begitu. Tapi ini benar-benar anak ya Bapak yang dieksersomai. Wah, itu kelewatan lagi. Yang dikeluarkan, kita akan belajar lagi tuh ya. Nah, jadi kita akan lihat bahwa di sini ada imam besar, yaitu adalah Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-15, imam besarnya ini atau Yesus Kristus yaitu anaknya Bapa, dan sungguh-sungguh anaknya Bapa, yaitu Tuhan kita, satu-satunya Tuhan kita. Itu dia gak punya dosa, gak ada dosa, dan dia saat dia digoda di mana digoda oleh setan, padang gurun, dan lainnya, tapi dia tidak ada dosa. Jadi dari semuanya ini, maksudnya semua orang yang berdosa ini, karena semua orang berdosa, itu cuma ada satu oknum aja, satu orang aja, yaitu adalah Yesus Kristus yang nggak berdosa. Di sini bahwa yang berdosa itu kan yang ada di bumi,
yaitu yang punya daging. Jadi bukan berarti Bapa juga berdosa, bukan. Karena Yesus itu punya daging, atau dia menjadi daging atau menjadi manusia kan, sesuai di John 1 ayat 14. Ingat gak bacaan itu? Nah, saat kita belajar John 1 ayat 1, kita masuk ke John 1 ayat 14 kan, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan itu dia menjadi daging, jadi manusia. Oke, jadi sekarang kita dapat bahwa yang memiliki daging ini ya, semuanya itu tidak semuanya itu berdosa, tapi ada satu oknum saja, yaitu Yesus yang gak punya dosa, yang gak ada dosa, dia gak ada dosa. Oke, jadi di Roma 3:9-11 di situ tidak ada yang bijak, tidak ada yang bijak. Karena tidak ada yang bijak, itu kita dapat bahwa tidak ada orang yang bijak, atau tidak ada yang tidak kehilangan kemuliaannya Bapa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada yang memiliki atau tidak kehilangan kemuliaan Bapa, kecuali Yesus Kristus, anaknya Bapa satu-satunya, yang benar-benar anaknya. Oke. Jadi di sini kita dapat itu. Jadi mereka ini bijak. Mereka ini tidak bijak, maksudnya. Mereka ini tidak bijak. Mereka ini berdosa, dan semuanya ini berdosa, semuanya ini tidak bijak, semuanya ini kehilangan kemuliaan. Dan di sini kita dapat ada we, itu all, dan ada Jews dan Gentiles, dan ini mereka ini adalah all-nya ini. Kenapa? Karena we ini adalah Rasul Paulus, karena dialah yang menulis. Maksudnya salah satu dari we, karena kita itu kan artinya banyak. Itu salah satunya adalah Paulus, dan Paulus itu adalah orang Jews, orang Yahudi, dan dari orang Yahudi ada sekelompok lain yaitu Gentiles, atau yang translate yang bagus itu adalah bukan orang Yunani, tapi orang yang bukan Yahudi. Jadi semuanya itu, orang yang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, atau kata lainnya adalah semuanya itu telah di bawah dosa. Oke. Nah, lalu kita dapat itu, jadi kita sekarang akan nyimpulin bahwa semuanya itu berdosa, dan semuanya itu tidak ada kemuliaan. Lalu semuanya itu semua tidak bijak, dan semua di bawah dosa. Tadi kan semua berdosa, semua itu berdosa, semua itu bijak, semua itu tidak ada kemuliaan Bapa. Tidak, semuanya semuanya itu tidak ada yang tidak berdosa. Oke. Artinya, bukan artinya semuanya tidak berdosa ya, tapi semuanya tidak berdosa. Semuanya itu tidak berdosa. Jadi enggak ada yang tidak berdosa. Jadi tidak ada yang tidak berdosa. Itu artinya adalah
semuanya itu berdosa. Oke. Jadi sekarang ayat 10 bahwa tidak ada yang benar atau memiliki kebenaran. Jadi jadi kita gabung lagi yang di atas tadi, karena kita harus ambil di sini dan ambil di sana. Kita gabungi lagi seperti yang kita tahu. Lalu jadi kita akan gabungin, yaitu tidak ada yang tidak berdosa, tidak ada yang tidak kehilangan kemuliaan, tidak ada yang bijak, tidak ada yang benar, tidak ada yang memiliki kebenaran, nggak ada. Dari sini Paulus bilang no, not one. Apa ya artinya? Artinya adalah tidak satu pun. Tidak ada satupun. Kenapa kok bisa bilang kayak gini? Karena Paulus itu sedang menjawab orang yang berpikir, atau dalam pikirannya pasti ada kayak gitu juga. Yaitu saat Paulus bilang, ada tertulis bahwa tidak ada yang benar atau memiliki kebenaran. Lalu dia bilang tidak satu pun. Jadi, kalau ada yang pikir ada satu, tidak satu pun. Oke. Lalu di sini ada, jadi saat yang ada pengulangan ya, atau yang jika aku kasih warna abu-abu ini adalah kata-kata yang membuat ini itu jadi salah. Jadi kalimat itu jadi salah. Ini jadi salah kan? Karena dari kalimat ini, kalimat pertama, kalimat kedua, jadi dari yang kalimat ini itu bisa membuat ini jadi salah. Karena kalau dibilang tidak ada yang memiliki kebenaran. Jadi kebenaran ini menjadi digabung, ini dia jadi yang enggak kebenaran, karena ada non, itu tidak. Dia maksud pengertian. Lalu di sini aku berusaha, aku kasih warna merah, dan glory atau ya the glory atau yang benar tapi dijadikan salah karena warna, karena kata-kata yang abu-abu ini itu masih warna oranye. Dan yang all, yaitu dalam itu adalah Jews dan Gentiles, itu kasih warna hijau yang gelap. Oh ya, jadi semuanya itu dipisah jadi sub 2, yaitu ada ini ya, ada ini. Nah, di sini ada gantungan dua. Ada dua gantungan. Pertamanya punya gantungan yang kipas, dan ada gantungan yang bentuknya hati. Nah, di sini mereka dua gantungan ini, gantungan yang hati dan gantungan ini, itu mereka berdosa dan mereka itu kehilangan kemuliaan dan seterusnya. Tapi di dua ini ada dua golongan.
di semuanya ini yang berdosa ini ada dua golongan, yaitu yang pertama adalah kipas dan hati. Atau di sini ada Yahudi atau Jews dan ada yang non Yahudi atau yang bukan Yahudi, yaitu Gentiles atau di sini kan. Tapi mereka semua ini di bawah dosa atau di bawah tanganku kan. Karena aku lagi gantungin di tanganku, di jari-jariku. Nah, sekarang kita udah ngerti itu, dan kita akan lanjutin. Nanti ayat yang 11. Tidak ada yang mengerti, dan tidak ada yang mencari Bapa. Jadi dari dua golongan ini tidak ada yang mengerti dan tidak ada yang mencari Bapa. Gitu ya. Teman-teman bisa gabungin sendiri supaya nggak terlalu lama ini. Maksudnya gabungin kayak gini. Nanti kalau aku minta tolong teman-teman gabungin biar teman-teman ngerti ya. Ini kayak terakhir deh. Oh enggak terakhir. Ini jadi kalau aku minta gabungin, teman-teman bisa gabung kayak gini. Semuanya itu berdosa, semuanya itu kehilangan kemuliaan, semuanya itu tidak bijak, semuanya itu tidak mengerti, semuanya itu tidak memiliki kebenaran, semuanya itu tidak mencari Bapa. Nah, itu ya. Ini kalau aku minta gabungin kayak gitu. Kalau di ayat ini, di Daniel 12 ayat 10, di sini kita dapat bahwa semua itu wicked. Orang yang wicked ini, orang yang jahat gini, itu tidak mengerti atau tidak ada orang yang jahat yang mengerti. Nggak ada orang yang jahat yang akan mengerti, nggak ada. Tetapi orang yang bijak akan mengerti. Oke. Jadi dari dua golongan ini nggak ada yang mengerti, artinya mereka itu jahat, berdosa. Oke, ngerti ke? Di Daniel 12:10 ya. Kalau kalian bijak, ingat itu. Daniel 12:10. Dan ingat, saat tutup pintu, yaitu Daniel 12 ayat 1, semua yang jahat akan semakin jahat dan semua yang baik akan semakin baik. Jadi semua yang jahat akan semakin tidak mengerti dan orang yang bijak akan semakin bijak, yaitu mereka akan semakin mengerti. Oke. Di Roma 3:12 dibilang bahwa mereka semua itu telah menghilang dari atau menjauhi jalan. Kita catat lagi jalannya itu apa, dan tidak ada yang melakukan kebaikan. Jadi dari dua golongan ini tidak ada yang melakukan kebaikan dan mereka sudah menjauhi jalannya. Tahu kalau jalannya ini benar lah pastinya kan, karena mereka ini berdosa, mereka nggak makan baik, asal mereka jadi jalan yang benar, mereka nggak lakukan yang baik. Oke. Sekarang di sini ada Roma 7:12 yang akan ikutin, yaitu di sini adalah hukum ini suci, hukum ini kudus, dan perintah yang kudus. Perintahnya kudus, hukum ini adalah kudus dan adalah perintah yang kudus, dan ini
dan hukum ini juga adil, benar, dan adalah benar. Jadi semuanya dua golongan ini mereka itu tidak melakukan baik, artinya mereka itu tidak menurut hukum, karena hukum itu baik. Ngerti teman-teman? Kalau mau melakukan yang benar atau teman-teman mau mengetahui apa yang benar, lihatlah hukum. Karena hukum itu adalah pagar teman-teman tidak keluar dari jalannya. Kalau teman-teman keluar dari pagar, kalau teman-teman keluar dari hukum, teman-teman akan mendapatkan hukumannya, yaitu adalah dosa. Misalnya ada jurang dan ada pagar dan ada jalan, teman-teman lagi mengendarai mobil di jalan ini dan ada pagar, dan saat teman-teman melewati pagar, teman-teman akan masuk ke jurang dan akan mati. Itulah ilustrasinya. Nah, di John 14:6 Yesus berkata bahwa Dia adalah jalannya. Maksudku, Yesus bilang, akulah jalan. Gitu. Kan nggak mau bilang aku kan, bukan, karena bukan aku yang jalannya, tapi Yesus adalah jalan. Ya, tapi Yesus bilang akulah jalannya. Tapi aku tadi bilang dialah jalannya. Dan dialah kebenaran, dan dialah ada kehidupan. Jadi Yesus itu adalah jalannya itu. Oke. Lalu di sini di ayat yang ke-64, wah, semua dari righteousness-nya kita, righteousness-nya all dua golongan ini, righteousness dua golongan ini itu seperti filthy rags, apa bantuan. Jadi tidak mau ngerti apa, tapi aku tadi udah dapat tapi lupa lagi apa. Ada kita habis ini ya. Nah, lalu kita semua itu adalah seperti daun, dan kejahatan kita semua itu adalah seperti angin yang taken away us, yang menyingkirkan kita. Taken away atau taken itu artinya mengambil, away itu jauh ke sana. Jadi kita diambil itu dan dilempar ke jauh, kayak dilempar itu disingkirkan. Oke. Jadi ini ayat terakhir kita yang 7 ini. Tapi pertama-tama kita akan jalan-jalan dulu. Kita akan kain kotor. Itu masuk kain kotor. Dan kita tuh jadi righteousness kita tuh seperti kain kotor. Nah, lalu di Roma 7:17 bahwa kita pakai ya. Bahwa kita semua atau kedua golongan gantungan ini, yaitu adalah kipas dan hati, ini mereka di dalamnya ada dosa. Kalau di sini di gambar ini ada singanya, keduanya ada singanya. Namun mereka itu beda golongan, ada yang dan ada yang kipas, dan ada singa, tapi singa tetap di dalamnya mereka. Nah,
sama aja. Orang golongan orang Yahudi dan orang non Yahudi itu sama-sama di dalamnya ada dosa, atau mereka semua sama-sama ada dosa. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, terus gimana caranya bisa nggak ada dosa? Kalau kita memang nggak ada dosa, maksudnya kita nggak bisa nggak berdosa, oke, tak bantu jawabnya. Maksudnya dengan cara klik link yang di atas, karena ini udah selesai. Jadi kalau teman-teman mau klik di atas ini silahkan, karena ini tinggal close, tinggal outro. Tapi teman-teman kalau nggak mau lihat, tak liatin sebentar. Di judulnya itu adalah mana ya? Oh, bukan ini. Oh, teman-teman klik itu pas sudah benar, karena ini udah masa depan. Ini mana ya? Source tadi. Nah, ini. Oke, ini. Oke, teman-teman, jadi di hari ini aku belum bikin source tadi. Atau mungkin aku udah, tapi ya besok aja ya. Aku bikin tadi ya, bikin besok aja. Dan ini sebenarnya buat hari Minggu. Jadi ini tuh hari ini aku tadi bilang, tadi pas awal-awal tuh aku bilang itu di hari Minggu, hari Jumat ya, tapi aku akan kirim video ini di hari Minggu. Jadi aku mulai di hari pertama.